Satu di belakang megang tangga tuh. Mana Bari? Kalian mungkin menganggap sama karena kalian awam. Gue Bari, selamat malam, terima kasih. Selamat datang di Ngobrol Motor bersama Muhammad Fajrin Hermana Putra. Wis, mantap. Terima kasih Bang Bari William. Oh, apa? Itu doang ya lu ya? Apa? Nggak ada tambahan lagi? Nggak ada. Masa sih? Nggak ada, dua aja. Ngapain banyak-banyak? Ya gua nggak tahu sih tuh orang tua gua ngasih. Iya, makanya. Arin tuh nama panggilan. Panggilan di rumah. Di rumah. Di rumah. Kalau nggak di rumah, nggak dipanggil Arin. Nggak dipanggil gua karena jauh. Hari ini kita akan ngobrol motor bersama Rin Hermana, seorang pemuda dari Tanah Minang. Tanah Minang. Kalau tanah bener kan, Tanah Minang kan, bukan Tanah Padang dong. Ranah Minang sih. Kalau orang sana nyebutnya. Minang kan? Minang. Ya udah bener. Ya, benar. Sekarang sedang merantau di Jakarta, bekerja dan udah nggak bekerja masih. Sebelumnya lebih dominan bekerjanya, sekarang lebih mau fokus berkarya. Dan kenapa gue ngajak ngobrol motorin, karena dia punya motor 3 ya, Vespa 1, Vespa custom lu 1, custom street cup lu 1. Customnya emang street cup enggak? Iya, maksudnya customnya tuh yang kayak Jab Style gitu. Ya, Jab Style 1, street cup 1. Iya kan? Iya, itu yang motor untuk keren-kerenan ya. Ya, kalau motor untuk biasa Vario. Ada. Ya nggak apa-apa. Saya juga ada kok kayak gitu, motor untuk keren-kerenan naik chopper, kalau untuk biasa hari-harian Inazuma. Oh gitu, tapi masih keren sih Inazuma sih. Karena gue nggak suka naik Matic, Rin. Oh iya. Lu bayangin orang dengan tubuh sebesar gua naik Matic, nggak pantas. Iya, gua ngebayangin lu naik Beat lama, Bang. Nggak usah naik Beat lama, naik Mio lu aja yang sekarang. Kecil kan, itu kan kecil kan? Iya, kecil banget. Gue juga pernah lihat postur gue sendiri di kaca gitu. Iya, aneh juga ya kalau gue naik Mio. Iya kan, karena lu tinggi kan, lu tinggi bener. Naik Mio kecil gitu, emang aneh, nggak pantes. Apalagi gua udah gede, tinggi gitu. Tapi lu merasa cocok dengan Inazuma? Cocok, gedenya sama, maksudnya nggak kebanting. Oh berarti bahkan gua naik chopper gua aja udah mulai ngerasa kayaknya gua udah mulai kegedean deh. Gua sebenarnya mau bilang itu beberapa saat ketika gue ingat ya, tapi gue selalu lupa buat bilang ke lu setelah sampai. Gue udah mulai. Kalau kita jalan-jalan gitu ya, lu di belakang kan? Iya, gue merhatiin gitu kayaknya nih dari belakang emang Bang Bari lebar banget ya. Iya. Gitu. Kalau di Nazuma itu padat gitu, Bang. Padat. Kokoh. Nah, kalau di chopper itu ngeliatnya kayak Bang Bari ini deh, kayaknya besaran ini, atau Bang Bari mungkin ganti ban yang lebih gede kali atau gimana ya gitu. Enggak, karena motor itu gue desain waktu tubuh gue belum segede sekarang. Oh gitu. Gue kan bikin motor itu kan pengennya tadinya. Itu kan gue masukin bengkel kan di November 2018. Baru setahun? 2 tahun? 2 tahun. November 2018, naik ya berapa? Hampir 2 tahun lah ya. Naik berapa lu, Bang? Wah, gue lupa. Pokoknya yang jelas waktu itu berat gue masih di bawah 90. Masih sekitar 80-an. Seingat gue. 2018 ya? Masih kayak di 85, 87 segitu. Pokoknya belum gede aja. Masih pantas karena gue dulu naik yang custom gue juga masih aman, itu kan sama tuh rampingnya. Iya. Nah, motor gue itu jadinya April 2019. Itu udah mulai naik karena November itu gue di Eropa. Di Eropa gue makan mulu. Oh, masa baru sekarang ininya dampaknya? Tapi kan berkesinambungan. Abis itu kan makan jajan ini itu duit makin nggak mikir kalau jajan. Akhirnya gede-gede, ya udah akhirnya jadi sekarang. Di 2020 berasa tuh gedenya. 2019 sih gue masih kayaknya cocok naik. Iya sih. Masih oke. Iya. Yang kita di Mi Aceh itu kan gue belum segede sekarang, Rin. Benar. Karena gue di Mi Aceh itu gue belum nembus 100. Nah, lu belum nembus 100, tapi gue ngeliat postur lu tuh karena pakai jaket yang apa kali ya. Jadi ada kesan slimnya iya. gitu. Dulu jaket gue yang ini yang sekarang gue pakai kalau dikancingin tuh masih rata. Masih ngepas. Sekarang tuh udah ngebuka gitu tuh. Iya. Udah ngebuka. Ada rongga sedikit. Ada sedikit rongga. Jadi kok gue pulang sekarang masuk angin. Maksudnya kentut mulu. Begitu gue nengok ke bawah tuh udah kebuka gini di bagian kancing nih. Anginnya langsung masuk pusar. Iya, langsung di sini. Yang harus pusarnya keluar angin masuk angin. Makanya. Ditiup mulu sama angin malam. Jadi gue merasa makin tidak cocok. Kenapa jadi ngomongin gue? Gak tau ya. Iya, sorry. Gue tuh
Penasaran aja gitu. Rin Hermana lama di Padang, baru merantau ke Jakarta 2019 ya? 18. 18. Berarti udah hampir 2 tahun. Sebelumnya full time di Padang, ke Jakarta cuman beberapa kali. Street comedy, Suci. Apa lagi, Ren? Itu aja. Street LKS. LKS juga ya? Oh iya. LKS. Ya. Street terus Suci. Iya. After Suci itu masih berusaha betah apa sih? Berusaha untuk tinggal di Jakarta dulu waktu itu karena cuti kan gua. Kuliah. Habis masa cuti ya udah gua balik lagi ke Padang. Motor pertama lu apa, Rin? Motor pertama gua yang dibeliin ya? Ya, terserah yang lu pakai lah. Yang gua pakai maksudnya gimana nih? Ya kan mungkin lu pertama pakai motor tuh apa yang bener-bener buat lu? Entah dibeliin, entah lu beli sendiri. Gini, berarti gue jelasin dari mana ya? Oke, kita mulai dari paling kiri deh ya, paling pinggir lah ya. Ya, paling pinggir banget. Lu pertama kali belajar motor naik apa? Supra Fit. Iya, punya teman gue. Punya teman? Iya, gue punya motor dari dulu. Gue tuh punya motor SMK, Bang. Itu motor keluarga jatuhnya juga, apa motor lu? Motor keluarga, cuma itu emang didedikasiin buat gue gitu. Jadi dulu itu SD teman gua udah bawa motor, dia punya motor. Gokil juga sih temen lu di Padang SD udah naik motor. Karena bapaknya kaya, dia punya motor. Jadi dia punya motor Supra Fit. Jadi kalau misalnya kayaknya kalau orang kaya nggak Supra Fit dia motornya. Apa itu termasuk hitungan orang kaya ya kalau di Padang? Mampu lah ya. Bukan kaya ya. Mungkin kalau kaya dia beli BMW ya harusnya. Ya. Dia punya motor Supra Fit, motor bapaknya sih. Kelas 5 gua masih main sepeda-sepeda, dia udah main motor. Bawa motor dulu, terus di Uber mulu tuh gua tuh yang breng gitu. Karena gua teman sama dia, ya belajar gimana cara bawa motor gitu, diajarin gitu. Masuk selokan itu waktu itu gua. Karena ada kenapa ya orang belajar motor langsung masuk, banyak kasus orang nyusruk. Gua enggak loh. Masa sih? Enggak gua. Karena mungkin menurut gua adalah ketidakbiasaan tangan menjadi kendali. Iya. Kendali kecepatan. Ya karena kita biasa sepeda di kaki. Di kaki kan? Tergantung gerakan. Iya, kita paham gerakan kiri kanan terus. Kalau di motor kan kita tangan ini masih harus ngebiasain buka kecil, buka gede. Iya. Jadi waktu itu nggak tahu tuh. Mungkin nggak tahu, terus juga ada mental sosokannya. Jadi bawa motor gitu masih pelan, masuk gigi 1, dekrak, gigi 2, dekrak, gigi 3, gue kayak udah mulai sosokan, bisa nih. Ada lupanya waktu ngerem, ini ngegas, jadi pas ini ngerem kok di sini? Waktu ngerem kaki, ini ngegas, jadi kaget, lepas, kerang, pental itu ada apa namanya? Tanaman yang pinggir kali itu apa ya? Tanaman pinggir kali? Ada tanaman merambat di pinggir kali. Nah, gue masuk situ tuh. Ini seloka, parit. Ini parit. Nah, biasanya di sini ada tanaman-tanaman. Oh, iya. Yang kayak yang ada bunganya merah-merah. Iya, bukan rambat sih itu ya, emang tanamannya cuman banyak gitu, kayak pagar kan. Iya, kayak pagar. Nah, itu gue nabrak itu masuk ke parit. Nggak masuk bener ya, masuk ke ban itu udah masuk. Iya. Tapi nggak sampai yang nyusruk parah. Terus akhirnya rusak gak motor? Nggak rusak, tapi gue juga diomelin sama dia gitu. Ya gue minta maaf sih karena gue juga nggak tahu. Karena mungkin karena waktu itu gue merasa punya peran lebih berani dari dia. Jadi gue merasa, wah gue paling jago nih di sini nih. Lu rusak nih gitu, yaudah gitu aja lu gini. Neken orang. Iya dulu kayak gitu, karena mungkin dia juga punya power yang kayak gitu. Itu tuh motor pertama yang gue belajar. Setelah itu gue belajar Mio. Mio kayaknya nggak harus belajar sih, Matic soalnya. Gue belajar. Tapi itu Mio siapa? Mio paman gue yang paling bungsu. Oke. Mio sekarang ini nih, Mio yang gue pakai. Itu yang gue pelajari. Oh, Mio seri awal. Mio seri awal. Itu yang ternyata kalau Matic kayak gini ternyata bawahnya gitu. Emang nggak maksud bukan belajar mengendarai ya, belajar memahami kendaraan. Ngebiasain aja ya? Oh gitu, jadi nggak perlu ini, jadi lebih gampang kayak main-main time zone. Iya. Ya kan, game-game time zone. Setelah itu, yang gue ingat itu umur berapa, Rin? Itu SMP? Gua SMP atau SD ya, gue lupa nih. Berarti lu sampai SMA baru dibeliin, bukan dibeliin, itu juga jatuhnya untuk keluarga ya? Nah terus dulu, keluarga lu kemana-mana naik apa di sana? Jalan kaki. Kemana-mana apanya nih? Kerja gitu bokap lu?
Bokap waktu itu kerjanya ya naik angkot. Naik angkot, jalan keluar naik ojek, naik ojek, sampai di jalan raya naik angkot. Kenapa bokap lu tidak memilih untuk membeli transportasi pribadi kayak motor yang gampang gitu? Mungkin karena secara ekonomi keluarga lu dulu lu ngerasa miskin. Jadi miskin termasuk orang yang gak punya juga dulu. Jadi motor itu satu hal yang mewah. Karena kalau dipikir-pikir daripada punya motor kayaknya lebih penting punya telepon gitu. Telepon rumah. Karena waktu itu di kampung-kampung itu telepon rumahnya ini satu nih. Yang sekeliling kampung tuh nggak punya. Jadi misalnya ada telepon masuk dari siapa ke rumah ini kita. Rumah orang ini. Masalah ekonomi lah dulu. Iya, berarti masalah ekonomi ya. Masalah ekonomi nggak ada Mio tuh. Terus R-King gue coba. Ih keren. Punya siapa? Masih punya paman gue yang tadi. Paman lu banyak juga motornya. Jadi itu motor istrinya yang Mio tadi. Mio. Dia aja Mio, istrinya R-King. Itu motor istrinya yang R-King. Enggak. Ternyata iya. Ke pasar keber. Sawi bang, gue ikut. Enggak dikasih. Pelit lu. Itu R-King-nya bukan R-King yang lu bayangin bagus ya, maksudnya R-King kampung, paham nggak? Yang gua kebayang kayak punya temen gua dulu dipakai bokapnya. Yang orang-orang jual kerupuk, orang sini jual pakai R-King nggak? Yang udah kusam. Pokoknya udah kusam, udah bukan R-King. Kalau di sini kan R-King emang buat style kan. Iya, udah rapi, udah bagus. Kalau situ R-King lawas gitu, itu tuh. Pertama kali belajar kopling dan meledak yang kayak gitu. Kaget-kagetan. Dan sampai berapa lama gua nggak bisa bawa kopling. Nggak paham. Ya itu motor awal-awalnya. Sisanya gue nggak ingat, tapi yang gue ingat itu adalah akhirnya ama nenek gue beliin gue motor pertama gue, yaitu Vario itu. Nah, kata lu Supra gimana sih? Supra kan pinjam punya orang. Enggak, yang buat di rumah lu yang kata SMK baru dibeliin. Vario ya? Iya, aku bilang Supra gue. Salah berarti gue. Vario, jadi Vario itu yang dibikin ama. Iya, karena ini ada masalah ini juga sih. Ini apa ya gue bilangnya? Karena gue tuh ngerasa kasihan sama gue yang kayaknya ini anak jadi beban orang-orang deh gitu, kayak pinjam motor terus kemana-mana numpang. Ada dipinjemin tapi ada obrolan di belakang, paham gak sih maksudnya? Jadi kayak ini pinjam motor tapi diobrolin gitu kan. Jadi merasa tidak nyaman, akhirnya dibeliin lah waktu itu. Biar nggak merepotkan orang lagi. Jadi bahaya juga nenek lu ya. Iya, tapi itu juga effortnya ngeri sih. Harus demi kenyamanan lah, intinya demi kenyamanan, nggak apa-apa. Ya udah demi kenyamanan beliin gitu. Baru. Keren. Tapi nyicil. Ya nggak apa-apa kan, yang penting baru. Iya benar. Biar kata kredit juga. Benar, nyicil. Itu tuh motor yang selalu gue bawa kemana-mana, dan setelah gue punya motor itu, gue langsung bikin SIM, dan itu pertama kalinya gue bisa keliling kemana-mana pakai motor. SMA tuh berarti? SMK gue, iya. SMA lu udah bikin SIM? Udah bang. Kelas berapa? Kelas 2. Gue baru bikin SIM kayaknya kelas 3 deh. Kelas 2 udah bisa gue. 17 tahun umur gue. Apa iya karena gue bikinnya telat ya? Nggak tahu dah. Nah itu. Lupa. Itu gue punya SIM itu baru bisa gue keliling Padang gitu. Karena gue SD, SMP, SMK itu nggak pernah jalan yang melewati lampu merah. Jadi deket rumah semua. Oh, sekolah deket? Sekolah SD deket sini, SD sebelah. SMP agak di ujung dikit. SMK di depannya. Jadi gue nggak pernah sekolah naik angkot. Iya, yang maksudnya sampai keluar jalan Gede Raya. Gede Raya itu cuma nyebrang doang, nggak pernah lewat juga. Jadi ya akhirnya tuh gue ngerasain jalan-jalan pakai, karena udah punya SIM kan. Kalau kita udah punya SIM, punya mental bebas gitu. Ayo tangkap saya polisi, saya punya SIM, saya punya lengkap, motor ada surat-suratnya. Nggak tahu ditilang kanan robos lampu merah. Bener. Biarpun lengkap tetap melanggar. Aturannya ternyata, aturan berkendara nggak bisa itu. Bener, goblok. Itu motor-motornya Vario. Sampai sekarang itu, Rin? Sampai sekarang dipakai adek gua. Masih ada berarti? Masih ada, itu gokil. Legend tuh, itu Vario seri awal berarti? Seri pertama? Iya, yang bukan Tekno. Iya, yang masih karbu, yang seri-seri pertama. Iya, masih itu. Warnanya apa? Biru hitam, bukan biru putih ya. Oh, gua tahu, yang biru list-listnya hitam.
Iya. Birunya biru-biru. Ini biru lampu lu. Iya benar, biru ya, lampu. Tahu gua. Biru lampunya itu bukan warna biru tapi listnya itu. List iya, gua tahu gua. Ya, yang kayak itu angkatannya tuh sama yang merah hitam. Nah, iya. Ya kan? Pink hitam. Iya. Kayak punya si Arif Biskuit tuh pinknya tuh. Nah, sebenarnya yang pertama kali punya motor tuh tante gua yang itu, yang punya Vario merah hitam itu. Terus karena ya sering dipinjam tapi menurut emak gua nggak nyaman. Jadi ada omongan. Udahlah belilah. Beli aja lah gitu, biar nggak ada obrolan gitu. Itu motor-motor yang gua pakai. Vario ke Padang, di Padang kemana aja lu pakai motor itu? Wah, udah kemana-mana itu. Ya kemana? Ke Bukit Tinggi, Payakumbuh, ke Solo. Pokoknya daerah Sumbar yang masih jalan utama itu udah gua bawa Varionya. Itu emang dalam rangka jalan-jalan aja atau? Iya, karena setelah gua punya SIM dan gua lulus SMA, jiwa penasaran gue untuk keliling itu tinggi. Lu pernah pakai Vario di Kelok 9 itu nggak? Nggak sampai bang, Kelok 9 itu udah jalan harus ke Payakumbuh. Harus ke Pekanbaru, Payakumbuh ke Pekanbaru. Jadi Sumbar nih. Nah, di antara Payakumbuh dan Pekanbaru itu ada Kelok 9-nya. Yang biasa dipakai buat balapan sepeda itu? Iya, itu ya kan? Situ. Itu kalau balapan sepeda itu, dia turun atau naik sih, Rin? Wah, itu gue lupa tuh yang di situ, nggak tahu bang. Kelok 9 itu turun apa naik ya? Kalau naik sih pegel banget ya, lu ngegoes naik gitu. Nah, Kelok 9 itu sebenarnya berasanya lurus aja bang. Karena udah enak. Mungkin yang lu masukin kelok ampe-ampe nih, bukan Kelok 9. Yang biasa buat sepeda yang apa sih? Di Kelok 9 ada, Kelok ampe-ampe juga ada. Kelok ampe-ampe itu yang emang kayak gini sebanyak 44. Nah, itu tanjakan. Oh, yang biasa sepeda berarti dua-duanya sama? Iya, itu juga ada. Oh. Terus ada ini, baru kemarin gua ngobrol sama Indra. Si Tinjau Lawi. Jadi jalannya kayak gini nih. Terus belokannya kayak gini. Oh, yang nikung tapi nanjak. Iya, nikung nanjak. Iya. YouTube-nya gokil tuh 1.500.000 ada yang nonton yang kayak gitu. Itu dekat rumah gua. Jadi gua bukan pelajar. Kalau Kelok ampe-ampe itu di mana? Kelok ampe-ampe itu ke dekat Agam, daerah Agam. Aduh, gua nggak tahu lagi. Iya, susah juga sih jelasinnya. Jauh sama Kelok 9 itu? Beda jalur. Beda jalur. Tapi lu nggak pernah juga Kelok 44 itu? Pernah. Motoran? Enggak, mobil waktu itu. Oh. Mobil juga susah kali bawanya ya? Iya, jadi harus emang sopir ngatur kopling, naik gas, naik lagi ya, gigi, naik gitu. Lagi gitu ya. Bahayanya itu adalah ketika di atas orang mau turun, kita mau naik, nah itu harus pandai-pandai ngatur kode siapa dulu nih. Siapa dulu. Gitu. Kalau enggak ntar satu lagi nanjak dia mati, kurang ini mundur kan. Nah, bahayanya tuh ya pas belokan bareng itu. Mending turun dulu baru naik ya, gitu. Kalau yang bareng itu bahaya. Itu biasanya ada yang ngejagain kan di tikungannya? Kalau ampe-ampe itu kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Cuman ada kaca cermin itu doang. Soalnya kalau di daerah Jawa, gue lupa Jawa mana itu ya. Ada tuh tikungan yang cukup rame itu ada orang ngejagain sambil ngerekamin. Nah, itu yang si Tinjau Lawi itu tadi. Enggak, tapi daerah Jawa ini ada juga gitu sama. Karena pernah ada kejadian truk pas gini turunan langsung belok gitu, Rin. Kayaknya ngeblong apa gimana, nabrak mobil yang lagi mau naik gini, dok. Wah, kayaknya lu pernah lihat deh di YouTube. Tragedi itu gua ngelihatnya justru di si Tinjau Lawi itu. Mungkin nggak tahu ya. Ada tanjakan kayak gitu juga di daerah Jawa. Ada. Kemarin gue lewatin kok, itu rame. Maksudnya ada orang ngejagain sambil megang kamera karena sering tuh bis lewat situ. Jadi bikin konten itu pasti tuh. Iya, kayaknya yang itu yang orang-orang ngerekam yang lu bilang tadi juga itu. Iya, jadi ada konten kreatornya di belokan itu. Spesialis tikungan. Benar. Itu jalanan. Iya. Motor gua tuh dulu nggak punya motor itu karena semasa SMA gue juga termasuk orang yang ngerepotin sih kalau kemana-mana ajak main futsal, gue cari tebengan. Minta kalau jemput. Mau jalan-jalan kemana, gue mau tapi gue nebeng ya gitu. Terus ada momennya temen gue yang gini, yang gue tuh dari dulu suka Ducati yang gue liatin ke lu gitu. Yang mana ya? Ada, gue liatin bang Ducati yang motor waktu kita di Miace mah. Lupa gue, udah lama itu. Gini aja gitu, gue ngeliatin nih, lu pernah ngomong kalau misalnya lu suka itu sudah simpan aja bayang-bayangin ada lu yang gitu. Terus gue juga bilang kan dulu SMP Ducati SMA. Apa sih Monster itu ada di filmnya Jim Carrey waktu itu, gue ceritain ada fotonya dulu. Kayak apa motornya? Trail
Trail. Tinggi. Oh, Hypermotard. Hypermotard itu. Monster bukan? Bukan, Hypermotard yang kayak trail kan? Iya, Hypermotard. Gue juga nggak tahu, tapi itu gue nemu aja tuh yang kayak gitu. Wah, ini keren nih. Anjing, gue pengen banget motor kayak gini. Nongkrong gue cerita kayak gitu. Sedangkan gue harusnya sadar gue tuh nggak punya motor. Kenapa gue harus terlalu gembar-gembor soal pengen yang kayak gini gitu. Terus di ini sempat dicengin juga gue. Jadi biasanya gue nebeng sama dia nih, main futsal. Besoknya dia bawa cewek. Terus gue jalan gitu. Bonceng 3? Enggak dong. Kirain ikut. Udah nggak apa-apa dah gue ikut dah. Enggak. Jadinya dia bilang gitu kan. Ayo beli Ducati gitu. Oh, diledekin gitu. Iya. Anjing bangsat kalau misalnya ya bangsat lah gitu. Gue simpan aja gitu. Jadi gue pasti akan beli Mio nanti gitu. Mio dulu paling enggak. Iya. Paling enggak punya dulu. Nah itu, semenjak itu gue punya motor Vario gitu, gue pakai. Ya udah. Oh, ini ada part lupa nih gue. Astrea, gue pernah pakai Astrea. Jadi sebelum punya Vario, gue dipinjamin Astrea sama kakek gue, adik dari amak gue. Oke. Nah, dia pinjamin Astrea lama gitu bang, Astrea Star kalau nggak salah. Oh, Astrea Star tahu. Yang gue jadiin street cup itu. Oh, gue pikir itu lu beli. Enggak. Jadi itu motor lama lu rombak. Iya, jadi itu motornya udah oke nih, klasik banget lah. Iya, Astrea Star klasik. Nah, waktu itu gue lagi gila-gilanya sama Semen Padang. Semen Padang masuk Liga Jarum apa tuh ya? Yang waktu itu 2011 itu. Jadi gue pasangin tanduk kerbau tuh di kepalanya. Ini kepala nih, di bawahnya itu tuh. Kan ada jepitan gitu kan. Iya, jepitan. Gue pasangin tuh tanduknya, tanduk kerbau. Emang Semen Padang logonya kerbau? Iya, kerbau sirah kan. Oh iya. Jadi itu yang gua kan gak ngikutin bola. Iya sih, itu yang tahu gua. Salah juga sih gua ngerti. Jadi itu yang gua bawa-bawa kalau misalnya nonton bola. Sampai-sampai orang-orang di sana juga udah tahu tuh. Ciri khas. Ini sini nih gitu. Itu yang gua bawa dulu. Lu dapetin tanduk kerbonya dari mana? Dari kurban lah, malam kurban, orang-orang kurban. Lu minta? Minta. Dikasih. Karena waktu itu keluarga gua dapat jatah kepala dari pemberian orang. Oh, jadi sekalian. Jadi sekalian, dan kebetulan, wah, kepalanya juga bagus nih tanduknya nih gitu. Bisa nggak ngambil tanduknya aja tapi kepalanya itu masih bisa diolah gitu. Ya udah, ngambil bagian tanduknya di itu aja diambil. Lu ambil tanduknya doang. Tanduknya doang. Gua pasang di ini motor. Keren sih waktu itu. Merasa keren di depan. Iya, merasa keren. Ya paling nggak keren buat diri sendiri dulu. Iya. Kalau gua lihat sekarang gua juga kayak ngapain sih aja. Motor dipakein tanduk. Iya, aneh banget waktu itu. Gua warna-warnain merah tuh tanduk-tanduknya. Ya itulah. Anjing. Jadi PDI dong. Iya, malah kayak jadi PDI jadi. Karena Kabau Sirah kan, kerbau sirah Semen Padang. Kerbau sirah tuh apa? Kabau sirah. Iya, kabau sirah tuh apa? Kerbau yang warna merah. Ada. Nggak ada sih, tapi itu kan julukan untuk Semen Padang. Oh, julukan. Iya. Itu, jadi itu tuh. Gue pikir ada kerbau warna merah. Oh, berarti street cup lu itu asal muasalnya adalah dari Astrea Grand yang dipinjemin. Iya. Tapi kenapa lu rombak? Kan dipinjemin. Nah, ini ceritanya. Setelah dipinjemin, sebenarnya ini Astrea turunan. Jadi, angku gue panggilnya angku. Angku itu kakeknya. Iya. Dipinjemin ke paman gua. Paman gua untuk kerja, setelah itu paman gua nggak pakai lagi, diturunin ke gua. Turun ke gua, bukan ke paman yang satu lagi. Paham nggak? Nih kakek nih, kakek punya motor Astrea nggak dipakai nih, dipinjam sama paman gua. Dipinjam, akhirnya punya motor yang Astrea ini diturunkan lagi ke paman yang satu lagi, adiknya yang ini. Dipakai, dia juga udah punya motor, akhirnya ini nggak dipakai, gua minta. Udah, jadi ini itu emang dipakai sampai punya motor sendiri rata-rata. Iya gitu, dipakai. Waktu itu gue masih pakai itu gitu. Terus waktu itu apa ya? Kalau nggak salah dipakai lagi, dipinjam lagi sama paman itu. Gue punya Vario itu. Habis itu balik lagi nih motor karena si paman udah punya motor lagi. Nah, itu motor dipakai sama adik gue. Sekarang? Waktu dulu itu, setelah itu. Pas lo punya Vario? Iya, itu kan hasilnya masih bagus tuh. Dibikin ondel-ondel, dibikin odong-odong, paham gak sih? Dibongkar, dibikin apa ya istilahnya? Ban balap kecil, roda kecil apa namanya? Drag, motor drag ya. Bodinya dibuang, ininya ini, knalpotnya diubah. Sama ade lo? Iya, jadi rodanya dipasang yang kecil, terus
kakinya naik ke atas, pokoknya dipasang drag yang kalau balap itu yang lurus kayak gitu ya. Superman gitu. Anjing ini jadi gembel banget nih motor gitu kan. Gue biarin aja sampai akhirnya gue punya duit untuk renovasi gitu. Nih motor kayak rumah direnov. Apa istilahnya? Modif. Renov ya. Kayak rumah. Direnov. Motor lo dibikin tingkat 2. Enggak bang, di lantai aja sih. Ya itu. Jadi disuruh pasang lagi kan, pasang lagi aja nih kayak normal. Nggak bisa dia bilang gitu. Bangsat, ya udah gua ubah jadi street cup waktu itu. Jadilah motor street cup. Setelah itu ada Jab Style. Itu lu beli? Itu beli. Beli jadi atau? Beli jadi. Jadi itu emang jual bentukan jadi, tapi harus ada diubah-ubah, diganti-ganti, ban ganti. Terus mesin diservis, tangki apa namanya? Dibolong, dikeratan, dilas gitulah, dibersihin dalamnya bang. Apa gitu diresin ya istilahnya ya. Jadi bocor-bocor gitu dia. Dilapisin lagi dalamnya. Jadi supaya bolong ada netes-netes gitu. Sulit banget. Iya. Terus diapain? Dikasih tempelan tutup itu biar nggak netes lagi dia. Itu kasih lampu. Mesin apa itu? GL Pro. Biasa. Apanya biasa? GL Pro biasa. Wah nggak tahu gua ada yang biasa yang beda dari yang luar biasa. Punya gua enggak, maksudnya ada yang GL Pro biasa sama yang GL Pro Neotech. Punya gua tuh yang Neotech. Gua tuh GL Pro lama deh kayaknya. Iya berarti GL Pro. Yang biasa. Biasa, yang 140 cc. Benar. Punya gua kan yang 160. Neotech soalnya. Gitu. GL Pro tuh ada yang black engine, yang mesinnya hitam. Serinya sama, tapi maksudnya mesinnya hitam itu termasuk yang rare gitu, bawaannya hitam bukan dicat sendiri. Oh iya. GL Pro Black Engine sebutannya. Ada GL Max. Wah sebenarnya gue tuh nggak ngerti mesin segitunya bang. Gue tuh lebih suka kayak, wah ini motornya keren nih kalau gue dibawa dan gue pengen punya motor yang kayak gini bang gitu. Waktu gue ubah street cup itu, gue nggak tahu namanya street cup waktu itu. Lo ngeliat orang? Iya bang, motor yang kayak gini tuh ini apa street cup? Gua googling kan, oh iya benar street cup. Terus ditawarin gini, bikin chopper aja. Dari Astrea itu. Terus gue pikir, enggak deh, gue tuh sebenarnya suka yang padat-padat gitu, yang gede gitu. Kalau kayak bomber gitu gimana bang gitu? Oh bisa aja sih, kita gantiin ban gede, terus porongnya kita lebarin lagi gitu. Jadi kesannya ya kayak street cup gede gitu. Iya. Tapi sebenarnya street cup itu konsepnya kecil, Rin, minimalis gitu. Ya tapi gue sukanya yang gitu, gimana dong gitu. Ya udah terserah lu aja, jadilah street cup gue yang gede gitu, yang gede gitu. Ban lu kan gede tuh. Iya, karena gue juga mikir gue nggak butuh kecepatan di sini. Emang buat jalan santai. Emang buat sore-sorean aja buat diliatin orang. Iya benar, buat diliatin orang. Kalau kenceng-kenceng siapa yang mau lihat? Iya benar, itu tuh buat malam minggu juga single seat tuh. Iyalah street cup masa boncengan. Iya. Tapi gue sering lihat street cup dipaksain boncengan. Emang ada? Ada seatnya tetap satu, tapi duduknya nempel banget. Ya Allah, PR banget tuh. Oh iya. Gue tuh bilang street cup gue tuh motor egois gitu. Gue sendiri mau kemana itu gue nggak peduli. Atau misalnya lagi pusing mau ngapain, males gitu. Jalan lah sore-sore ini kemana. Kadang gue tuh numpang parkir aja tuh ke kontrakan teman. Ngapain? Datang itu kayak misalnya ini, gue datang ke kontrak sini. Halo. Dari mana? Dari situ biasa. Gue jadiin jalan tadi. Udah, cabut dulu ya gitu. Nah, heran kan orang tuh ngapain sih bangsat? Anjing, emang cuman begitu doang. Biar ada kegiatan buat alasan buat keluar. Iya, alasan buat keluar. Atau misalnya di mana tuh? Orang nongkrong di warung ini nih. Oke, bentar ke sana. Datang ke sana. Halo, bro. Rokok sebat. Ya, balik dulu ya. Oke. Nah, itu seperti itu. Terus Jab Style itu, GL Pro lu itu sering dipakai? Lebih sering mana sama yang street cup? Momentum. Gue belum ceritain Vespa. Iya, makanya. Vespa itu sebenarnya dari mama gue. Bukan mama gue yang punya Vespa ya, tapi temennya jual Vespa. Rin, teman mama jual Vespa nih, gini gitu. Harganya berapa? Segini gitu. Berapa? 4 juta gue beli waktu itu. Sehat? Kondisinya gue sehat. Udah tinggal bawa jalan, jadi ungunya itu udah emang dari bawaannya. Terus, gue dari dulu juga pengen punya Vespa nih gitu. Duit cukup, yaudah beli aja gitu.
Duit dari mana? Stand up tuh? Stand up lah. Gue punya motor semua dari stand up. Ngeri. Gue, dan lucunya ini ya, gue sekarang udah punya 3 motor, teman gue yang itu masih punya Mio. Gue secara nggak langsung ngerasa kayak sosokan di depan dia kan, tapi ya. Sampai sekarang motornya masih 1? Masih. Kerja apa dia? Nggak kerja. Hah? Nggak kerja? Enggak. Terus ngapain? Serabutan gitu, nggak tahu ngapain. Oh, tapi motornya baru 1, itu yang nyuruh lu beli Ducati itu? Bentar lagi lu beli Ducati. Bener. Amin. Temen lu masih naik Mio. Jahat banget sih gue, tapi gue nggak kepikiran bakal kayak gitu. Semoga dia juga. Begitulah. Ya anjing emang yang kayak gitu bang. Iya, gue nggak. Enggak ya. Semoga dia juga naik lah gitu. Naiklah dari Mio jadi ke Mio Sporty. Tetap. Yang penting sporty. Agak miris sih cerita. Yang penting sporty. Iya, cerita motor gue gitu juga miris. Terus Vespa-nya surat ada? Ada, surat lengkap. Tapi mati. Motor lu mati semua ya suratnya? Iya. Kecuali yang Vario itu. Iya. Tapi di Padang aman naik motor dengan kondisi surat mati. Gua bilangnya ngerasa deg-degan aja gitu. Kalau misalnya. Enggak, maksudnya kalau lihat kayak sering nggak terjadi razia. Gua pernah bawa Vespa saat razia dan gua nggak ditangkap. Kalau Vespa biasanya emang cenderung lebih aman. Oke. Yang custom biasanya. Yang custom itu selama ini gua nggak pernah nemu razia gitu. Semoga bapak polisi di jalan nggak ngeliat saya ya. Enggak lah. Gamael? Masa saya harus ke Banjarmasin dulu? Balikpapan dong. Oh iya, Balikpapan. Banjarmasin siapa? Bukannya Gamail. Bukan. Gamayul. Vespa itu karena gue ilmu gue setengah-setengah soal motor kan. Apa? Vespa kenapa? Gue harus belajar busi, belajar ganti busi, bongkar poro poro. Apa tuh bagian di dalamnya itu yang harus dipukul gitu supaya apinya platina. Kok poro? Iya. Platina itu yang di tiup kecil itu yang untuk minyak. Yang di dalam kipasnya itu, Bang. Jadi di dalam kipasnya itu ada besi yang kayak gini nih. Dan besi itu harus rapet. Jarak 1 mili. Nah, kalau misalnya terlalu dekat, apinya terlalu gede, terlalu jauh nggak nyala. Nggak tahu gue nggak ngerti Vespa. Gue nggak ngerti Vespa. Dan tahu dong kalau Vespa satu Vespa 1 juta saudara katanya kan. Lebih malah. Lebih. Jadi gue itu belajar itu karena rusak di jalan. Biasanya orang main motor sih pasti belajarnya kan gitu, Rin. Iya. Learning by doing. Motor gue juga dulu setahun pertama gue pakai ada aja masalahnya. Sekarang kalau masalah gue udah bisa dibantu orang di jalan. Dulu sering ditemenin. Banyak yang nggak bisa bantu tapi bisa jagain. Nemenin atau dorongin pulang. Oh iya gitu. Gue Vespa waktu itu juga pernah tuh. Gue nggak ngerti, gue turun kan. Dia udah ini apa? Minta tolong gitu kayak, "Oh, Bang. Oh, Vespa nih." Ya udahlah karena dulu pernah ditolong juga sama orang. Mungkin ini aturannya kali, aturan yang nggak tertulis. Dibantu ya kita bantu. Iya, kenapa gitu? Ada kunci-kunci ini nggak? Iya, kalau Vespa biasanya gue minjemin kunci karena gue bawa kunci lengkap kan di motor gue. Oh iya, ada nih kunci-kunci gini. Kenapa gitu? Dia nyebutin penyakitnya biasa, ini bla 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 bla. Gua nggak ngerti gitu kan. Bang, sebenarnya saya nggak ngerti ya gitu. Tapi saya temenin aja nih sekalian belajar gitu. Oh iya, jadi Vespa tuh gini. Terus ada ini nggak? Ada busi baru nggak, Bang? Busi saya kayaknya gini. Busi lama ada, tapi nggak tahu masih bagus atau enggak. Diambil. Wah, ini masih bagus nih, Bang, gitu. Untuk lu kayaknya ini udah hitam, udah apa gitu tuh. Dia bilang masih bagus nih, Bang, gitu. Dibersihin dikit gitu kan. Teng. Wah, makasih ya, Bang. Di mana tinggal gini. Kita dikit udah balikin. Iya. Nah, habis itu ada perasaan, oh gini ternyata. Berkendara bawa Vespa nggak cuma berkendara nih gitu. Dulu tuh gue juga gitu, Rin, zaman awal-awal main motor ya. Sebelum seperti sekarang. Iya. Kayaknya emang masih solidaritasnya tinggi ya Vespa yang motor-motor custom tuh kayaknya udah nggak sekaya dulu. Orang gue ketemu di jalan aja sekarang udah nggak nyapa. Banyak yang udah nggak nyapa gitu. Dulu emang di sini kayak gitu? Iya. Dulu tuh sama ketemu anak custom tuh masih ngegeber. Kasih tangan jalan. Iya. Sama kayak Vespa ya, tetet gitu. Bahkan yang waktu gua Street Cup sama yang Japsal itu juga kayak gitu. Iya, dulu tuh gitu kan. Gua kan nggak lama-lama banget sih. Gua kan main di 2013. Sampai 2016 2017 lah masih lumayan ada gitu ketemu orang di jalan disapa. Sekarang nih udah enggak. Gue udah berapa kali ketemu di jalan. Ya walaupun gue nggak ngarep disapa juga, maksudnya cuman beda dengan dulu. Dulu tuh di jalan tuh ada aja yang ngegeber. Lagi jalan gitu,
gitu. Ya gitu. Sekarang ngong. Udah gue sih biasa aja gitu. Iya. Gue lagi mikir berarti kedepannya kayaknya Padang bakal ada sampai di tahap itu juga kali ya. Menurut gua ya nggak memungkiri sih, sesuatu yang akan menjadi tren akan ada orang-orang yang emang cuman sekedar bukan sekedar ikut juga sih. Emang ya udah gue emang pengen motorannya aja, nggak pengen esensi yang orang lain percayai. Iya, kan ada orang-orang yang percaya esensi main motor custom tuh harus begini, esensi orang main Vespa harus begini. Iya. Tapi ada yang cuma pengen sekedar make aja. Oh, tapi kalau menurut gue ya hanya untuk sapaan seperti itu. Menurut gue ya kenapa enggak ya, gitu ya kan? Ya, kenapa enggak? Kalau misalnya sekarang lu tahu nih ketemu sama Vespa lain. Kayak ada peraturan tidak tertulis lah ya. Dan itu menurut gue menyenangkan, Bang. Sebenarnya iya. Sebenarnya iya. Gue bawa Vario, ketemu Vario lain nggak pernah sambil pengen, nggak pernah sapaan. Aneh, gitu. Lebih ke aneh sih. Apa sih orang gitu? Ada perasaan gitu gue. Jadi kalau bawa motor klasik itu ada sesuatu kedekatan antara sama penikmatnya. Sebenarnya sih iya, sebenarnya ya. Cuman nggak tahu apakah sekarang karena orang-orang itu memang tidak memperdulikan esensi itu yang cuman ya udah gue cuman pengen motoran, makanya udah gue nggak mau diribetin dengan ketemu harus nyapa walaupun secara tidak tertulis itu peraturan yang sudah berjalan. Ya enggak, gue pengen motoran aja. Ada yang kayak gitu, ada yang tetap mempertahankan kayak ya udah gue kalau ketemu orang gue nyapa terserah nggak disapa balik, yang penting gua ya emang ini begini cara bermotor solidaritasnya gitu. Itu masing-masing aja sih, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Iya, oke lah. Tapi gua tuh ngerasa senengnya di situ. Tapi sebenarnya memang ada rasa senang ketika kita nyapa orang terus kayak iya mas gitu. Nih gua itu hal yang sapa yang menurut gua paling ekstrim yang pernah gua terima adalah waktu gua bawa Vespa itu dari Padang Panjang daerah dingin itu gua jalan naik Vespa, pulang lagi. Parfum lu wangi apa sih, Ren? Kopi. Pantes. Kenapa? Kayak kue coklat gitu. Iya, kayak kue coklat, kue kopi. Iya, kopi kok. Enak banget. Makan aja. Pantes gua di sini kenyang tadi. Apa tadi? Iya, yang sapa. Vespa ekstrim. Sapaan ekstrim. Sapa. Tapi gua bawa Vespa santai kan. Ada orang tuh di belakang. Dia pakai motor klasik. Tapi bukan Vespa, intinya klasik aja pokoknya. Kayak Changcuter itu siapa ya? Yang Changcuter yang bebek. Bukan, yang di si frontman Changcuter siapa namanya? Tria. Trail jadul. Iya, trail jadul yang kayak gitu. Dia bawa gitu tuh. Gua sebelahnya. Terus gua dipotong, dia ngeliat gua tuh terus dia gini nih, ngasih jempol gitu. Gua pikir, anjing, kenapa ke gua ini gitu kayak. Maksudnya ini ke lu gitu. Iya, ke gua. Terus gua klaksonnya iya kan Vespa gitu kan. Iya kan. Terus dia jalan gitu. Gua ngeliat yang lain di belakang kayaknya nggak ada nih untuk gua nih. Jadi gua ngerasa kayak gua nggak kenal lu, tapi karena kita sama-sama suka motor klasik nih, kita punya kekerabatan dan lu ngasih gua sesuatu yang nggak pernah gua terima gitu. Gua ngerasa gua akan seperti ini. Gua akan seperti ini nih gitu. Besok-besok kalau ada orang naik motor gitu lagi dia ngasih jempol, lu dari belakang kasih kelingking. Menang gua. Iya. Kan dia kan gitu kan. Kasih jempol gitu, tapi sambil nyetir. Lu di belakang iya. Bagus. Nggak apa-apa lu di depan, tapi gua yang menang. Konsep yang aneh. Mau ngapain sih jelas juga. Aduh. Motor. Iya, disapa tapi memang udah nggak tahu ya, gua ngerasa sih ya sekarang udah nggak seperti dulu solidaritasnya, kecuali memang lu main di tongkrongan motor yang sama gitu, maksudnya sejenis. Kayak sekarang nih anak-anak chopper nih, ya udah chopper semua. Iya. Dulu tuh kan nyampur aja tuh. Walaupun iya. Sekarang juga masih ada, cuman sekarang tuh banyak yang lebih spesifik gitu. Chopper doang jalannya. Cafe racer doang, bobber aja. W175. W175 tuh kayak Kawasaki itu loh. Oh, yang tinggi. Enggak, yang klasik, yang Kawasaki W175. Yang Fajar Nugra. Iya. Itu juga kayak gitu. Ini sih. Banyak yang kayak gitu. Tapi kayaknya gue nggak pernah masuk komunitas dan pernah ditawarin ya waktu itu ya. Gue juga nggak pernah masuk. Dan gue pikir komunitas pernah sih, lebih ke gabung nongkrong, bukan yang keterikatan gitu. Sebenarnya tanpa harus gabung komunitas kita juga udah ngerasain ini kan? Sebenarnya iya. Lebih gue malah lebih enak itu kalau lagi gue bisa nongkrong ya gue nongkrong. Kalau enggak tuh jangan dirongrong gitu, kayak mana nih nggak pernah nongkrong. Nah, gue itu yang gue takutkan untuk gabung sebuah komunitas yang kayaknya gue tuh setengah-setengah. Maksudnya nggak terlalu
pengen banget untuk gabung komunitas itu gitu. Jadi gue merasa nggak enakan kalau misalnya gue dinanti atau ditunggu gitu. Iya, jadi kayak cuma datang sekali 2 kali, ntar besok-besok nggak datang lagi ditanyain iya, terus. Ya walaupun mungkin niatnya baik, kok ini orang nggak pernah nongkrong lagi gitu, kayak kenapa, apakah pas awal-awal nongkrong sama kita nggak enak apa gimana, mungkin ada kayak gitu. Iya, mungkin mikir kayak gitu. Mereka mungkin bisa mikir gitu, tapi mungkin ya memang waktu itu kitanya lagi nggak bisa kan. Iya. Nah itu yang bikin gue kayak mungkin masuk komunitas itu kayaknya enggak deh. Iya, gue juga bermotor aja. Kalau lagi ada temennya ya jalan sama temen. Kalau lagi sendiri, ya gue sendiri. Gue kan paling sering sendiri. Mentok-mentok sama Alip berdua dulu. Sebelum akhirnya kenal sama teman-teman yang suka nongkrong di Bulungan tuh. Benar, Obi pakai Obi kan? Apa? Obi Jakpus. Bukan, ada tempat tongkrongan motor di Bulungan yang pakai apa? Anak-anak chopper, teman-temannya si Alip. Oh, nggak gabung, cuma udah beberapa kali ikut nongkrong. Gua nonton Alip di Instastory-nya yang surfing yang berdiri-berdiri. Nah, itu gua beberapa kali nongkrong sama tongkrongan mereka, Simong namanya, ada beberapa anak-anak lain tuh chopper-chopperan, tiap malam minggu ngumpul. Akrab itu. Kalau si Alip akrab karena dia sering nongkrongnya. Kalau gua kan ada ntar kerja, udah capek malam. Kalau Alip kan lagi kuliah doang nih. Lagi aktif gitu ya? Kuliah juga kayaknya lagi libur kan, lagi begini gitu. Gue sih sebenarnya pengen tiap hari nongkrong tuh pengen, cuman waktunya tahun besok gue harus kerja sih. Punya motor ini. Chopper gue bayarin? Enggak, gue mau bikin yang bomber kecil yang kayak gitu. Apa tuh namanya? Apa? Kayak si Captain America, belum jadi itu sampai sekarang. Motor Captain America lu tahu gak? Yang tua, motor tua, yang kayak Royal Enfield bentuknya. Iya. Yang kayak BMW jadul. Ya. Kayak pengen yang punya kayak gitu deh. Oke, pertanyaan terakhir. Sebutkan 5 motor yang lu pengen punya di garasi rumah lu. Berapapun harganya, lu nggak peduli karena ini kan kepengenan, impian. Beberapa motor atau jenis motor nih? 5 motor aja. Terserah mau merek apa, mau jenis tertentu spesifik. Oke. Tipe tertentu, silahkan. Pokoknya 5. Yang lu pengen ada di garasi rumah lu. Oke, yang pertama itu motor klasik Astrea lama, Astrea yang bulat gitu. Yang C70. C70, tapi yang jalan yang baru ya, yang lama banget. Iya, yang merah Honda, putih. Iya, Honda lama. Iya, C70. Tapi gue pengennya warna putih krem. Bayang nggak? Ada kayaknya. Ada. Putih krem ada. Putih krem kecil. Putih sayapnya, krem badannya. Iya, warna putih krem Iya. gitu. Terus lampunya bulat gitu kan. Iya. Pokoknya klasik itu 1. C70. Vespa 1 udah punya. Udah punya, jangan yang udah punya. Terus gimana dong? Yang pengen ada di garasi selain yang udah lu punya. Oh, yang berarti nambah 5 lagi dong gua? Iya. Wah, nambah 5 lagi jadi keren nih. Kan C70 kan belum ada lu. C70 yang ya yang itu Honda belum ada. klasik, Ya. 1. Oke. Vespa udah ada, Street Cup gua udah ada, yang Chapster udah ada. Gua tuh pengen punya motor kecil Gorilla. Apa tuh namanya? Gorilla atau Monkey. Monkey. Ya, Gorilla juga ada. Kawasaki Kawasaki punya KSR, punya Z125. Enggak, gue yang pengen yang kecil. Oh, yang klasik. Itu KSR kecil. Oh iya. Oh, lu belum pernah lihat ya? Ntar kapan-kapan gue bawa. Temen gue punya, mau dijual. Terus gue disuruh katanya kalau mau pakai aja. Ntar kapan-kapan gue pinjemin dah. Ntar lu lihat dah. Oh gitu. Oke. Cobain. Oke. Lucu tau sensasi Iya. Ntar gue Karena gini kan. Iya. Gue tuh penasaran karena lutut gue ini agak panjang Iya, gitu. iya. Kira-kira kayak Ntar gue apa pinjemin. gitu? Iya, tuh. Temen gue baik banget, Om Erik namanya, yang punya Inazuma. Dia punya Inazuma, punya Bandit, Suzuki Bandit 400, punya GSX 400, punya KSR. Dan punya duit. Orang kaya emang. Iya udah. Berapa tadi? 2? Baru 2. Yang ketiga itu gue pengen punya motor trail yang buat nanjak gunung sih. 2 tak, 4 tak? Nggak tahu, yang buat nanjak gunung itu yang gimana? Bisa, 4 tak bisa. 4 enggak, tak deh. bedanya adalah 2 tak itu yang kayak motornya Changcuter itu yang jadul. Oh enggak. Berarti Yang yang neng, buat- neng, 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 Ya, neng, ya. neng, Berarti neng. yang 4 tak aja deh. Kayak KLX gitu. Ya, KLX. Tapi yang buat roda kotak ya, yang Iya, untuk ban pacul, ban pacul. Gue pengen itu untuk kalau misalnya gue ke alam atau kemana gitu, bawa motor yang gitu. Terus gue punya motor yang kayak Desta tuh, gue nggak tahu namanya apa. Harley Desta atau Harley Tora. Tora terlalu panjang ini. Oh, kalau Tora kayaknya Road King deh. Road King gitu ya? Lu enggak tahu sih gua. Lupa gua. Pokoknya gue punya Iya, gua tahu. jenis yang kayak gitu satu. Harley yang. Kalau Desta kan punyanya ini Sportster tahu gua. Tapi Desta kayaknya lebih keren deh. Iya, Kalau itu menurut udah di custom lagi. Oh
gitu udah Destroy lagi. Kan nama ya, Destroy. Iya gitu. Di tankinya tuh tulisan Destroy ya, ini keren banget. Tora apa ya? Lupa gua. Tapi iya keren sih punya Tora tuh. Iya, gua pengen punya motor yang kayak gitu tuh. 4. Satu lagi. Terakhir ya motor ya? Terakhir. Gua tuh Ducati dong. Iya. Gua hampir mikir itu. Kok hampir mikir itu? Maksudnya gua hampir nyebut itu karena di otak gua ada satu nih yang kurang Ducati itu hypermotor itu. Hypermotor itu tadi. Ya itu kan bentuknya mirip-mirip trail tapi untuk di aspal. Untuknya itu yang gue bilang tadi. Iya. Karena kalau itu gue mikirnya ya yang hypermotor itu untuk yang gue bawa seharian. Oh, hari-hari. Harian, tapi gue merasa nyaman dengan bawa itu. Yang motor gede kayak Desta itu untuk event atau misalnya yang jalan-jalan sore tadi yang gue tuh dengar bunyi panas itu kayak enak nih, kayak musik apa itu di perjalanan gitu. Orang tuh suka ngerasa aneh tahu dengan orang-orang yang menikmati suara knalpot berisik. Lu pasti pernah lihat gua kalau misalnya ada motor yang berisik tuh kayak gua tuh berusaha untuk memuaskan imajinasi gua punya motor. Iya, maksudnya ada berisik yang enak, ada berisik yang tidak enak. Kalau buat orang kayak kita, ya. Tapi untuk sebagian orang berisik ya berisik gitu. Gue berisik yang nggak enak tuh yang Iya, yang motor-motor bobokan, metik. Itu gue nggak suka tuh. Iya. Gue yang buru tuh kayak anjing. Memang beda, makanya kan ada berisik enak, ada berisik tidak enak. Tapi untuk orang yang nggak suka knalpot berisik ya semua motor berisik, udah. Nggak ada berisik enak, nggak berisik enggak. Emang mau motor apa lu yang nggak berisik? Motor listrik. Iya, benar motor listrik. Berisik sih kalau ketabrak. Berisik. Kabel-kabelnya konslet. Meledak gitu dia. Iya. Trabas itu ya untuk alam. Harus punya satu motor untuk alam. Monkey itu, Monkey itu lebih kayak lucu ya? Lucu dipakai buat sekali-sekali warung malahan. Iya, maksudnya jalan-jalan deket tuh lucu gitu. Warung pakai gitu. Nah, yang klasik satu lagi itu pengen gue jadi museum. Oh, pajangan aja. Display. Tapi gue pengennya hidup. Jadi iya, sesekali kalau pengen keluar, ya keluar. Lu nggak pengen keluarin? Di garasi aja kalau bisa dipanasin, terus diliatin, dengerin, sore-sore ngelapin, mulus udah masukin lagi. Pun kalau gua bawa keluar paling gua putar garasi, atau udah nggak mau keluar dari rumah aja gitu. Berarti kalau yang kayak gitu belinya harus yang seri rare, bener-bener rare. Rare itu apa? Langka. Yang tahun-tahun tertentu biar nggak mubazir gitu, maksudnya ini nggak seberapa langka, nggak seberapa memorable, tapi disimpan doang tuh buat apa, nilai historinya apa gitu loh. Orang kan biasa menyimpan barang itu kan karena ada histori tertentu di balik barang tersebut kan. Iya. Gitu. Siapa ya? Gua nonton vlog siapa ya? Jadi di rumahnya itu banyak motor-motor lama gitu, Bang. Iya. Dan mintalah satu. Ya, nggak bakal dijual juga belum tentu. Gimana minta? Nggak tahu kan, siapa tahu dia tiba-tiba baik untuk orang lain. Namanya orang baik kan kita nggak tahu. Iya benar. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa nonton juga ke channelnya Rin Hermana. Untuk kalian yang mau belajar bahasa Padang, karena saya sudah 2 kali belajar bahasa Padang bersama Rin. Benar sekali. Sampai jumpa di ngobrol motor berikutnya. Mantap, thank you.